Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari filsafat umum. Soal pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Ciri yang pertama, relasi dan agama. Filsafat barat modern lepas dari pengaruh agama dan gereja, sedangkan filsafat abad pertengahan didominasi dengan agama Kristen. Kedua, idealisme. Filsafat modern memiliki ciri khas idealisme, sedangkan filsafat kuno jarang menyebutkan idealisme. Hubungan dengan ilmu pengetahuan. Filsafat modern bekerja dengan baik dan sains, sedangkan filsafat kuno tidak memiliki kedekatan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, ras. Filsafat modern didominasi oleh ras Nardi yang idealis, sedangkan filsafat kuno didominasi oleh ras Mediterania yang realistis. Keempat, cita-cita. Filsafat barat modern memiliki cita-cita sekularisme, humanisme, kemajuan, dan pembangunan. 5. Metode. Filsafat barat modern dipengaruhi oleh metode ilmiah, skeptisisme, rasionalitas, dan individualisme. Sistem filosofis. Filsafat modern memilih sistem filosofi yang lebih bersatu seperti rasionalisme dan empirisme Inggris. Soal kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Jawabannya adalah filsafat barat modern dimulai dari pemikiran René Descartes karena ia memperkenalkan pendekatan baru terhadap filsafat yang mengkritisi metafisika tradisional. Kritik Descartes terhadap metafisika muncul dari pandangan bahwa tradisi skolastik yang mendominasi filsafat abad pertengahan terlalu bergantung pada otoritas agama dan Aristotelisme, sehingga kurang memberikan landasan yang pasti untuk pengetahuan. Descartes mencoba mendasarkan metafisika pada prinsip-prinsip yang jelas dan pasti, dimulai dari keberadaan dirinya sebagai subjek yang berpikir dan kemudian menuju keberadaan Tuhan sebagai dasar dari realitas dan kebenaran. Dengan pendekatan ini, Descartes menggeser perhatian filsafat dari dunia eksternal ke subjek yang berpikir. Hal ini menandai awal filsafat barat modern yang ditandai dengan fokus pada kesadaran, rasionalitas, dan metode ilmiah. Soal ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam peroleh pengetahuan. Metode Positivisme adalah aliran filsafat yang menekankan pada pengamatan empiris dan penggunaan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Pendekatan ini pertama kali diperoleh oleh Auguste Comte. Selanjutnya, metode dialektis. Metode dialektis adalah pendekatan yang berfokus pada dinamika perubahan dan kontradiksi dalam proses berpikir atau realitas. Metode ini sering dikaitkan dengan pemikiran Hegel dan Karl Marx. Soal keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Pertama, korespondensi. Korespondensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan yang ada. Koherensi. Koherensi adalah teori yang menyatakan bahwa sebuah kepercayaan atau serangkaian kepercayaan dianggap benar jika koheren dengan serangkaian kepercayaan lainnya. Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran suatu teori atau gagasan ditentukan oleh manfaatnya bagi manusia dalam kehidupan. Soal kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Pertama, realisme. Realisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia diperoleh dari realitas objektif yang ada di luar pikiran manusia. Sedangkan idealisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa realitas utama adalah ide atau pikiran, bukan dunia fisik. Soal nomor 6, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas hakiki dari segala sesuatu adalah materi atau benda fisik. Paham idealisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas hakiki terletak pada ide, pikiran, atau kesadaran, bukan dari materi. Paham dualisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri atas dua substansi yang berbeda, yaitu materi dan jiwa atau pikiran. Paham pluralisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri atas banyak substansi atau prinsip yang berbeda. Soal ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam penjelasan realitas yang sejati. Materialisme menyatakan bahwa realitas sejati adalah materi atau benda fisik, dan segala sesuatu termasuk pikiran, kesadaran, dan pengalaman manusia adalah hasil dari interaksi materi. Sedangkan idealisme menyatakan bahwa realitas sejati adalah ide, pikiran, atau kesadaran, dan dunia fisik adalah manifestasi atau konstruksi dari pikiran.
Soal nomor 8, jelaskan alasan empirisme mencatatkan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang paling dapat dipercaya adalah pengalaman indrawi, bukan akal semata. Alasan empirisme mengutamakan indera sebagai sumber pengetahuan. Empiris mendapat bahwa semua pengetahuan manusia berawal dari pengalaman. Pikiran manusia pada awalnya adalah tabula rasa atau lembar kosong, dan pengalaman melalui indera memberikan isi dan membentuk pengetahuan. Soal nomor 9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera ada 5. 1. Terbatas pada pengalaman langsung. 2. Terbatas pada jangkauan fisik. 3. Mudah tertipu. 4. Dipengaruhi oleh kondisi fisik. 5. Tidak memberi penjelasan mendalam. Kelemahan akal ada 6. 1. Bergantung pada data indrawi. 2. Cenderung spekulatif. 3. Bisa dan subjektivitas. 4. Kesulitan menangani kompleksitas. 5. Keterbatasan logika formal. 6. Cenderung mengabaikan pengalaman praktis. Soal nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif, nilai dikatakan subjektif ketika ia bergantung pada persepsi, pengalaman, atau penilaian individu atau kelompok tertentu. Sedangkan nilai objektif dikatakan objektif ketika ia melekat pada objek itu sendiri, terlepas dari apakah individu menyadarinya atau tidak.